Para dukun datang ke rumah Denny Sumargo untuk mempamerkan ilmu kebal. Lihat, pada tangannya si Firdaus yang sedang menampilkan ilmu kebal ada rajah atau tulisan Arab berasal dari kitab-kitab hikmah atau kitab perdukunan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Rekan-rekan semuanya, sebangsa dan setanah air, pada hari ini saya ingin membuat video reaksi terhadap video yang beredar di YouTube tentang pembuktian si dukun yang mengaku pengacara bernama Firdaus, di mana berserta kawan-kawannya datang ke rumah Denny Sumargo, ya, menunjukkan ilmu kebal, ya, dengan kebal dari senjata tajam seperti golok dan seterusnya. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya menjelaskan. Pertama, ya, kalau memang ilmu kebal itu memang bisa bermanfaat, tidak mungkin Laskar FPI 6 orang itu meninggal dunia, tewas ditembak, tewas dikuliti katanya kan, kata pengakuan, atau tewas dicabut kukunya dan seterusnya. Hati-hatilah saudara, ya, menampilkan sesuatu sehingga orang terlalu confident, dan rasa confident ini membuat mereka sok laskar-laskaran, sok jadi pemberani, sok jadi orang sakti, sehingga memunculkan permusuhan dan kebencian dari pihak lain terhadap diri kita atau terhadap diri mereka yang terprovokasi oleh tayangan-tayangan antum, ya, sehingga dia dibacok beneran, ya, ditembak beneran. Lalu apakah Anda akan bertanggung jawab? Baik Denny Sumargo, baik itu siapa, si Firdaus itu, ataupun Bang Ridwan, apakah Anda mau bertanggung jawab? Saya yakin Laskar FPI itu punya besel-besel, punya wiridan-wiridan tertentu supaya anti bacok, anti tembak. Saya yakin itu. Melihat petunjuk-petunjuk seperti ini, kebiasaan kalian, para habaib, atau orang-orang yang mengaku sebagai turunan Nabi di Jakarta. Saya yakin ini hanya buih saja, di mana Allah zahirkan kalau kita pandai mengambil tanda-tanda. Gitu ya. Tapi kan Imam Besar Habib Rizik sudah mengatakan tidak boleh menggunakan ilmu ini, ilmu itu. Ya faktanya, ya, Laskar FPI juga banyak yang masih merokok, walaupun Habib Rizik sudah mengatakan tidak merokok. Faktanya, sekarang ini kalau memang dia emang habaib, pastinya akan nurut dengan Habib Rizik kan. Nah, jadi saya ingin katakan, ya, cobalah lihat Laskar FPI yang meninggal dunia di KM 50 itu akibat dari sok laskar-laskaran, sok sakti-saktian. Itulah akhirnya, ya. Yang pertama itu. Yang kedua, andai kata ilmu kebal, ya, itu memang diperbolehkan oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasulullah SAW, oleh sahib syariah, tentunya, ya, Nabi dan para sahabat lebih berhak menggunakan ilmu kebal senjata saat jihad di medan tempur melawan pasukan kaum kafir dan musyrikin Mekah. Namun fakta sejarah mencatat Rasulullah SAW sendiri ketika perang Uhud terluka pipinya, lalu dibersihkan dengan jilatan ludah para sahabat Nabi. Ya, begitu, ada satu riwayat mengatakan begitu. Faktanya, sahabat Nabi ketika turun dari Gunung Uhud untuk mengambil harta ghanimah, lalu dikejar-kejar oleh pasukan kafirnya dipimpin oleh Khalid bin Walid waktu itu, ya, mereka tunggang langgang lari, dan Nabi SAW diperisai, diprotek oleh beberapa sahabat, di mana badan atau jasad sahabat yang memprotek Nabi atau melindungi Nabi SAW itu bisa sampai mendapatkan ratusan sabetan pedang dan puluhan anak panah. Rasulullah pun giginya sampai patah terkena anak panah. Apa maknanya? Kalau memang Nabi memperbolehkan, tentu beliau lebih berhak menggunakannya, dan pasti orang pertama yang akan menggunakan untuk diri dan para sahabat tercintanya.
Kenapa harus ada perang Khandaq untuk melindungi Madinah? Kan sakti-sakti. Yang kedua, ya, itu contoh aja, contoh dari poin kedua, ini contoh yang keduanya. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu sudah menjadi panglima perang Islam, memimpin ratusan kali perang, ya, atau mungkin okelah puluhan kali lah kalau terlalu berlebihan. Saya kurang hafal rinciannya, tapi yang jelas beliau sendiri menyesal kenapa menghantarkan banyak atau ribuan orang meninggal dunia dalam keadaan syahid di medan tempur, tapi beliau sendiri harus meninggal dunia dalam keadaan sakit. Pada ada ratusan sabetan pedang dalam tubuh beliau, tapi beliau tidak meninggal dunia. La haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, kalau memang benar ada ilmu kebal, ilmu sakti dan segala macam itu, ya, maka teman saya yang suka mengijazahkan ilmu kebal, ilmu anti tembak, ilmu anti bacok itu, yang ada di Bandar Lampung yang kemarin saya ceritakan itu, tidak meninggal dunia, ditembak, ditujal, lalu dilempar ke jurang. Padahal hari-harinya itulah pekerjaan beliau itu. Setahu saya, Ustadz itu. Gitu ya. Itu yang selanjutnya. Jadi, ada apesnya, Bung. Mungkin kalau untuk sekedar penampilannya, penampilan atraksi seperti debus dan segala macam, bolehlah. Ya, tetapi kalau mengatakan dirinya sakti, hati-hati. Ada apesnya. Ya, jadi saya lahir di Cirebon dan saya keturunan Banten, tahu betul, ya, ilmu-ilmu seperti itu semacam kayak ilmu apa ya? Ilmu basi. Bagi orang awam tapi bagi ulama-ulama soleh itu menjadi sebuah ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita ini siapa? Kita ini umat Nabi Muhammad. Hanya kelasnya umat sudah bergaya-gaya pakai ilmu setan begitu, ilmu iblis. Nah, dan selanjutnya yang ketiga, ya, saya ingin katakan bahwa ilmu-ilmu kebal itu dilarang dalam Islam. Penggunaan wafak dan jimat itu pun dilarang di dalam Islam. Diriwayatkan dari Abdullah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innar ruqa wat tamaima wat tawalata syirkun. Sesungguhnya hizib, raja, jimat, pelet adalah perbuatan syirik. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain dikatakan, Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Barang siapa yang menggantungkan hatinya pada tamimah atau jimat, maka Allah tidak akan menyelesaikan urusannya. Lalu barang siapa yang menggantungkan hatinya pada kerang untuk mencegah dari penyakit ain, yaitu mata hasad atau iri, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya jaminan. Hadis riwayat Ahmad, juz 4 halaman 154. Lalu bagaimana tentang pendapat yang perbolehkan seperti mengutip hadis riwayat Muslim? Tentu membuat azimat itu boleh asalkan tidak mengandung kesyirikan. Saya sadar dan tahu bahwa ilmu-ilmu itu beredar di kalangan pesantren, beredar di kalangan para santri, beredar di kalangan para habaib. Tetapi pokok dasarnya adalah jika itu memang diperbolehkan, maka Nabi dan para sahabat adalah orang yang pertama kalinya akan menerapkan, mengamalkan, dan memperbolehkannya. Gitu ya. Adapun para ulama, para waliullah, itu karomah, ma'unah. Kita ini yang gaweannya tukang menghibah, gaweannya tukang pamer, gaweannya tukang riya, sum'ah, syubhat, itu hanya fata morgana, hanya tipu-tipu setan saja. Jadi tolong ya kepada media televisi nasional, kepada media cetak, online, TV, ya, termasuk para artis, selebritas, selebgram, janganlah turut serta menyebarkan konten-konten yang bernada erotis ataupun adegan-adegan atau konten-konten ucapan mengarah kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak mendidik, ya. Bang Denny Sumargo, mohon maaf, dan juga yang lainnya. Terima kasih banyak dari saya. Saya Ahmad Dimyati, Ketua IKDMI Provinsi Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.